Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita mengambil hanya dari dua syarah, Dalilul Falihin dan Nuzhatul Muttaqin. Pada pertemuan yang lalu, pada bab tentang kebenaran atau kejujuran pada hadis nomor 5 itu kita jelaskan bahwasanya seorang Nabi Bani Israel, ulama menyebutkan namanya adalah Yusha bin Nun. Beliau waktu itu ingin berperang, berjihad, lalu dia mensyaratkan 3. Apa itu? Jangan ikut berperang bersamaku, 1, orang yang baru menikahi seorang perempuan dan berkeinginan untuk menggauli atau berkeinginan malam pertama, tapi dia belum melakukannya, sementara dia punya dilarang dia. Yang kedua, seseorang yang sedang membangun rumah dan dia belum sempurna mengerjakannya, belum sempat memasang atapnya, berarti kerjanya masih terbengkalai sementara telah hampir siap. Yang ketiga, jangan ikut perang bersamaku orang yang membeli binatang seperti kambing yang sedang hamil atau onta yang sedang hamil, sementara hatinya berharap bisa melihat anak kambing atau anak onta itu dilahirkan. Nah, ketika Nabi ini berperang, lalu mereka mendapatkan kemenangan, pada saat itu tanda harta rampasan perang itu diterima Allah adalah datang api dari langit memakannya. Namun sayangnya harta rampasan perang saat itu tidak mau disambar oleh api. Berarti ada yang berkhianat. Rupanya ada satu orang yang mengambil emas sebesar kepala sapi. Yang keempat keterangannya kemarin, adapun untuk umat Nabi Muhammad maka dihalalkan sebagai kekhususan. Sekarang masuk kita kepada faedah hadis. Itu gambaran hadis pekan lalu, supaya ingat. Kadang-kadang tak ditengoknya YouTube-nya kan. Kalau ditengok YouTube-nya kan ingat ya. Karena kitab kita yang bersambung terus. Sama seperti di masjid apa gitu juga bersambung. Habis ini memfaedahkan, 1, Imam Qurtubi mengatakan, nahan nabiyyu qaumahu an itba'ihi ala ahdi hadhihi ahwali. Nabi tersebut, yaitu Nabi Yusha bin Nun, melarang kaumnya untuk mengikuti dia berjihad kalaulah orang itu memiliki dari 3 sifat yang disebutkan di atas di dalam hadis ini. Kenapa begitu? Karena orang yang apabila ada 3 perkara tadi pada dirinya, baru menikah, belum digauli, sedang membangun dah hampir siap, datang pergi pula, kan begitu. Dibeli ke binatang yang sedang hamil, belum sempat dilahirkan padahal kita sedang menunggunya. Nah, semua itu dilarangnya. Kenapa? Karena orang yang ada 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis, yakununa muta'alliqin nufusi bihadhil asbab, hatinya nanti akan terikat dengan 3 perkara tersebut. Fatad'u wazaimuhum, otomatis semangat dia untuk berperang berkurang. Watabturu rubatum, dan keinginannya berperang pun loyo. Otomatis dia tidak semangat untuk mengejar jihad dan syahid. Hatinya terpaut dengan itu kok. Sementara tujuan daripada jihad adalah bagaimana menjemput kan gitu sih.
Kalau dia teringat dengan hartanya di rumah, teringat dengan istrinya, teringat dengan ternaknya yang mau melahirkan, otomatis kalau berperang dia ngelak-ngelak, takut tak bisa melihat istrinya, takut mati tak sempat melihat rumahnya, takut mati karena tak sempat menunggu hewan ternak yang akan melahir. Nah, hatinya terpaut dengan itu. Apabila dia berangkat perang sementara dunia masih mengikat hatinya, maka otomatis akan membuat dia lemah dalam berjihad dan menjemput kan gitu ya. Sementara tujuan daripada jihad adalah bagaimana memerangi musuh dan menjemput mati sebagai seorang syahid. Kan gitu. Karena para sahabat itu kalau berperang dia ada yang berdoa, ya Allah jangan kembalikan aku kepada istriku. Karena tujuan berjihad seluruh sahabat itu adalah bagaimana menjemput mati sebagai seorang syahid. Nah, kalau ini yang mengikat hatinya, otomatis semangat untuk berperang dan menjemput jihad menjadi lemah. Itu dia. Paham ya? Baik, yang kedua, ini kitab Nuzhatul Muttaqin ya. Mana tahu ada yang tidak bisa baca kitab nanti. Jadi jangan payah melacaknya. Maksud dari Nabi itu, kenapa dia sampai memberikan ultimatum tiga orang seperti ini tidak boleh ikut berperang? Untuk mengosongkan hati mereka dari hal yang mengikat hatinya dari perkara-perkara dunia dan membuat bagaimana pasukannya fokus kepada berjihad. Tidak ada lagi pikiran yang bercabang. Jadi tujuan Nabi ini, kenapa dia mensyaratkan tiga ini? Tujuannya adalah bagaimana pasukan-pasukan jihadnya fokus untuk berjihad dan menjemput syahid. Fokusnya jangan kepikiran dah kemana-mana kan. Itu tujuan Nabi tadi. Kalau kita berjihad ya seakan-akan kita itulah hidup yang terakhir karena menjemput sebagai seorang syuhada. Sehingga ketika dia menghadap dengan jihad dengan niat yang benar dan tekad yang bulat. Yang ketiga, mencukupkan kifayatul mujahidina umurad dunia, mencukupkan para mujahid dengan urusan-urusan dunia, liyatafarragu li jihadi bisyirikin, agar mereka fokus hatinya untuk berjihad dengan benar. Karena ketika orang-orang yang berjihad tidak dicukupkan masalah dunianya, akan terjadi seperti tadi. Apa itu? Berkhianat terhadap harta rampasan sehingga niat dia berjihad menjadi rusak karena mengambil harta rampasan kan begitu. Kalau zaman Nabi kan harta rampasan terboleh, sehingga harta rampasan perang tadi diambilnya sebelum dibagikan kalau syariat jadi makanya dicukupkan. Kalau kau berangkat ada senjatanya, makanya orang-orang yang tidak bisa ikut berperang itu dimaafkan di dalam syariat, yang tak ada kendaraan, yang tak ada senjata, agar hati itu fokus sehingga ketika dia menghadapi harta rampasan perang tidak ada yang merusak hatinya untuk berniat jihad secara itu maka bab kebenaran. Jadi apa saja yang membuat niat kita tidak benar, maka itu harus dihilangkan. Sehingga orang yang berjihad pun pasukan-pasukan tempur harus dicukupkan kebutuhannya. Ya kalau di Indonesia tinggallah belanja untuk istrinya, maka di Indonesia tuh kalau saya dengar dari kawan-kawan itu kalau militer itu gaji diambil oleh supaya jangan cabang. Kalau dan mati dengan apa anak sekolah? Di Indonesia telah dilaksanakan berupa pensiun. Ada beasiswa keluarga. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian perintah terhadap benda mati amrun tashkirin, perintah untuk tunduk. Sementara perintah kepada orang berakal, perintah bagaimana melaksanakan perintah Allah atau larangan Allah, perintah untuk melakukan atau perintah untuk Tapi kalau perintah terhadap bulan, terhadap gunung, terhadap matahari, terhadap sungai, perintah terhadap benda-benda jamadat seperti ini, perintah tunduk untuk melaksanakan perintah. Adapun kalau kepada orang berakal seperti kita, apabila turun perintah dari Allah, maka perintahnya adalah amrun taklifi. Bagaimana perintah dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan. Karena ketika Nabi Yusuf bin Nun ini kan anak cicit Nabi Yusuf nih. Makanya ulama berkata
orang yang menemani Nabi Musa ketika menjadi Nabi Khidir adalah Yusha bin Nun ini. Nah, ketika Nabi Musa wafat, beliaulah yang memimpin Bani Israel untuk mengambil merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, ketika dia ingin sampai ke Baitul Maqdis, kebetulan waktu telah asar, telah berebut dengan akan datangnya malam. Kalau berperang malam susah, sementara waktu kemenangan sangat dekat. Karena posisi Yusha dan pasukannya saat itu dalam posisi yang baik, yang mana ingin merebut sementara matahari hampir terbenam. Makanya dia mengatakan, ya Allah, tahan matahari ini. Kata dia apa? Wahai matahari, engkau diperintahkan, kami juga diperintahkan. Artinya matahari diperintahkan untuk terbenam, sementara Yusha bin Nun juga diperintahkan. Kenapa? Besok pagi hari Sabtu, karena perang terjadi hari Jumat. Nah, itu dia. Sementara agama Nabi Musa beribadah di hari Sabtu. Kalau perang berlanjut, otomatis berhadapan dengan hari Sabtu, yang mana hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan apapun, termasuk menangkap Kalau terjadi perang sampai malam, khawatir hari Sabtu nanti akan terbawa kepada waktu yang dilarang. Wahai matahari, engkau diperintahkan, kami juga diperintahkan. Perintah terhadap Jamadat, perintah untuk tunduk, tertahanlah matahari. Lambatlah waktu Nah, kan gitu dia. Perintah kami apa? Kami harus memuliakan hari Sabtu, karena hari Sabtu hari ibadah, tidak boleh ada kegiatan, apalagi perang. Maka dia katakan, wahai matahari, engkau diperintahkan, kami juga diperintahkan. Kemudian yang terakhir, kita potong dana banyak kali. Tetapnya mukjizat bagi para nabi. Seluruh nabi punya mukjizat, kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan seluruh nabi, termasuklah Yusha bin Nun yang saat itu diberikan kemuliaan oleh Allah, ditahan matahari dengan doanya agar bisa dia beribadah di hari Sabtu dan menjemput kemenangannya sebelum terbenam matahari pada hari Jumat. Kemudian yang terakhir, bahwasanya halalnya ghanimah bagi umat Islam ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tahu kelemahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala dahulunya dia mengharamkan harta rampasan perang, tidak boleh dimakan oleh para pejuang, tapi dijemput oleh api dari langit. Tapi dengan kasih sayang Allah, karena Allah melihat kekurangan dan kelemahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang atau ghanimah atau fai bagi umat ini sebagai keistimewaan, kekhususan dan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesimpulan faedah hadis yang diambil dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Semoga kita bisa mengambil faedah. Artinya apa saja yang bisa merusak hati kita menghadap kepada Allah, termasuk HP ketika sholat, termasuk kunci Honda yang tertinggal, apa saja yang memautkan hati kita untuk menghadap Allah harus kita tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.